Halo guys, jumpa lagi bersama kami Bintang Bungsu Motor. Ini dapat kiriman dari Om Nelpianto dari Toraja Utara, yaitu saklar Pixen PNP ADP. Alhamdulillah, beliau mempercayakan ke kami untuk meminta di repair ulang, karena yang beliau beli ini saklarnya bermasalah. Alhamdulillah beliau mempercayakan ke kami untuk minta di repair ulang, dengan catatan bukan barang dari kami. Mungkin ya beliau beli dari toko lain yang kasusnya sama seperti Om Deddy yang dari Bandung, yang ketika di pasbim itu pius atau sikring putus, lampu utama mati, klakson, speedometer bikin mati. Ini judulnya bukan saklar PNP ADP. Judulnya yang betul adalah saklar PNP arus short circuit. Nah, kita coba. Nah, untuk dari kotaknya kalau nggak salah sama kayak seperti Om Deddy yang dari Bandung. Kalau dari bentuknya, kalau kami kan panjang. Iya, sama dari kotaknya. Modelnya kayak gini. Kalau punya kami panjang. Jadi menyesuaikan saklar, enak. Jadi buat di dalamnya nggak terlalu banyak tekuk. Iya, kalau dari dusnya sama. Alhamdulillah beliau lihat channel saya, sedikit membantu ke beliau, ya membantu ke kami, ya kita saling membantu satu sama lain. Ya bila butuh bantuan bungsu ya silahkan, ya butuh enggak ya enggak apa-apa. Bungsu pun enggak memaksakan ya. Alhamdulillah kita di sini saling bantu membantu. Oke, baik. Nah, ini saklarnya. Ini saklarnya. Fisiknya seperti ini. Kabelnya, ujungnya buat saklarnya seperti ini. Fisiknya untuk saklarnya Minda, tetap original Minda. Ini switch shutternya sama switch rem. Terus ini cabangnya seperti ini. Ini bentuk fisiknya panjang banget, ini udah kayak ular kasur. Kami nggak panjang, kalau nggak salah nggak terlalu panjang kayak begini banget. Ini ke headlampnya lebih panjang lagi. Lebih ini kalau dipasang di motor kelebihan. Ya tilep-tilep gampang, nggak usah repot. Tinggal tilep, ada yang mudah, tinggal tilep kuntel-kuntel. Walaupun kepanjangan beres ya, tapi kan terlalu panjang ya kurang enak, terlalu kependekan ya juga kurang enak. Ya intinya ya yang sedang-sedang saja, panjang enggak, terlalu pendek enggak. Jadi ketika diinstal enak, terlihatnya manis, cakep, kayak bungsu cakep. Ya cakep lah, masa cantik ya, kalau cantik ya cewek. Oke, ini dari jenis bentuk fisik saklarnya seperti ini. Dari Om John, terima kasih banyak atas kepercayaannya, mempercayakan ke kami minta untuk di repair ulang karena saklarnya short begitu ketika diinstal atau di pasbim short. Nah, apakah kita mau coba ataukah next? Ya oke lah, kita coba aja biar sekalian ya. Apakah betul short
nanti kita cari masalahnya di mana. Mohon maaf ya, di sini bukan mencari atau memperbesarkan kesalahan orang lain, enggak. Saya pun diri pribadi dibilang ya masih salah gitu kan, karena manusia tidak luput dari kesalahan, cuman kitanya jangan terlalu memperbesar-besarkan kesalahan orang lain gitu kan. Ya cukup tahu itu aja gitu kan. Sama kita pun ketika salah ya salah gitu kan ya, karena manusia tidak akan pernah luput dari kesalahan. Cuman ketika orang salah ya kita jangan terlalu membesar-besarkan kesalahan orang lain, cukup tahu udah. Nah oke, kita lanjut buat uji quality control yang milik Om Nelvianto. Tadi ya kami belum sempat karena kami cuman unboxing paket aja, karena kami masih ada kerjaan offline yang harus kami selesaikan dulu ya. Untuk bengkel offline kami hanya batas sore, untuk dari malam hari itu lain lagi waktu jam kerjanya, adalah di bagian lifting, harness, wiring. Nah kalau kami bisa long term itu arti kata long term itu full ya, full bukan dengan satu kerjaan. Kalau satu kerjaan dipulin aduh repot juga gitu kan. Kami walaupun bisa long termnya kami adalah tanggung jawab bidangnya kami gitu kan, cuman kata long termnya kami bukan satu kerjaan dari pagi dikerjakan sampai ke pagi lagi, bukan seperti itu pemahamannya, tetapi beda jam kerjanya, untuk area kerjanya pun beda. Siang di bengkel ya sampai sore off, ketika malam hari ya lain lagi. Itu long termnya kami, bukan satu kerjaan dikerjakan satu harian, enggak, bukan seperti itu. Long termnya itu ya tanggung jawab kami di bidangnya kami, karena kami hampir main di bidang otomotif seluruh, yang gak hanya di mesin, gak hanya di motor aja kan, ke harness, penyesuaian, wiring. Nah kita tes uji quality controlnya dari saklar Om Nelvianto, apakah nge-shot ketika di high atau pass beam. Sama aja, high dan pass beam itu sama aja, cuman high ini dimomentari tombol off, fungsinya sama aja, cuman bedanya dimomentari, untuk tombol high dimomentari sama tombol off. Untuk pass beamnya ini tidak mengaruhi ketika off maupun on, tetapi ketika tombol piston on dalam posisi high, pass beam ini tidak bisa karena sudah posisinya dalam high. Tapi ketika low, pass beam ini main. Memang standarnya seperti itu. Ketika tombol ini high, pass beam ini tidak bisa main karena sudah masuk lampu jauh. Ketika low, baru pass beam bisa main. Di situ antara pass beam dan high. Oke, kita lanjut uji kontrolnya. Seperti biasa, itu ada kabel body yang kami buat. Ini soket headlamp, ini di atasnya ada PCB-nya. Nah, itu ada PCB-nya. Ntar dulu, ini agak genjlong. Maklum pivot murah. Mau beli pivot mahal nggak kebeli. Aduh, maklum lah ya, nyesuaiin keadaan lah. Ini headlamp. Masuk ke headlamp. Ini yang menuju kabel body. Ini kabel bodinya. Ya, cuma secuil. Indikator tetap masih ada seperti biasa. Masuk kabel body untuk soket saklar. Ini soket saklarnya menuju kabel body. Kalau kami merah, sesuaiin. Kalau kami hitam, ini kemana hitam nggak tahu. 4 pin dapat 4 pin, 6 pin
dapat 6 pin merah. Kalau punya kami sama merah, ya modalin lah dikit, jangan ambil untungnya doang. Bagus tuh buat siapa, bukan buat orang, buat hasil kita juga tuh. Nah, 9 pin, dapat 9 pin. Nah, ini inputnya. Kalau di motornya baterai, aki. Kalau kami udah nggak punya aki, nggak punya nenek, nggak punya aki dari kecil. Min ya dapat min, plus ya dapat plus, seperti biasa. Plus min, nyala karena posisinya masuk tombol senja. Nah, klakson nyala, sen nyala, sen kiri sen kanan nyala, kiri nyala, kanan nyala. Nah, bingungnya pas BIM nih, karena yang Om Deddy pun sama, ketika tombol high maupun pas BIM, fuse putus, sikring putus. Nah, kita coba dari switchnya, switch cutternya, switch rem seperti biasa. Buat switch starter kami menggunakan fan, rem seperti biasa, remnya rem ya merah, pakai LED. Switch starter yang mana nih? Kalau switch starter biasanya putih, hitamnya rem. Ini bingung nih, yang kecil ya hitam, ini berarti switch rem ini yang kecil. Nyala, berputar kipas, rem nyala. Nah, udah. Kalau menurut kabar dari Xiaomi-nya agak sedikit panas katanya dua area ini, keterangan dari Xiaomi-nya. Masuk senja nyala, masuk lampu utama dengan low masih seperti biasa ya, kami tandai LED karena belum sempat untuk bagian low-nya, belum sempat kami perbaiki ya, malum lah mah, pura-pura so sibuk ya bungsu mah. Masuk lampu low dengan LED merah nyala ya. Nah, nyala. Ini nih yang diwanti-wanti emang bungsu adalah ketika high, bunyi high-nya. Ini nggak akan short karena fuse-nya, PSU-nya kami nggak bikin arus short circuit, nggak. Nanti kami coba pakai sikring di bagian input atau baterainya. Ya, anggap aja sikring. Kami menggunakan satu helai rambut. Biasanya kalau menggunakan satu helai rambut itu putus, tetapi kalau menggunakan serabut kabel full itu akan sedikit berkedip. Nah, DRL pun ikut berkedip. Nah, nanti ada bagian kabel yang agak sedikit panas, memang betul kata Om Alpianto, agak sedikit panas kabel katanya. Berarti betul nih, ada yang panas. Relay bunyi, modulnya nggak tahu nih apakah memang bunyi apa enggak, nggak tahu, karena ini pas dicek bunyi karena ada arus yang bertabrakan ketika di pas beam ataupun high. Nah, bunyi ngebul kelihatan banget kalau di depan mata. Nah, nanti kita coba pakai satu helai rambut, anggap aja pius ya kalau di motornya. Nah, kita cari dulu buat serabut kabelnya. Malum masih grogi kalau di depan kamera itu, walaupun nggak ada orang, karena simanya lain lagi gitu. Ketika ngobrol berhadapan itu bisa gitu. Ketika walaupun kita ngobrol sama kamera nggak ada orangnya gitu kan, nggak ada siapa-siapa, bahkan nggak ada orang lain, itu kita masih grogi. Malum lah ya, namanya masih belajar main konten yang wong deso tuh, wong cilik wong deso baru main kontenan ya. Sing penting ya masih ada kemauan gitu aja. Nah, kita coba pakai ini ya, dengan berapa helai nih, jangan terlalu satu helai lah, dua helai lah, agak tebelan, dua helai rambut.
dan jembut. Nah, kita coba dekatkan ya untuk di bagian fuse-nya atau di arus inputnya biar terlihat jelas. Genjlong nih. Atau lantainya bukan lantai ini mah. Plesteran. Nah, kita anggap aja ini kalau di motornya fuse. Nah, ini nyala semuanya. Namun takutnya ngerinya gini, ketika di pass beam atau tombol high. Iya betul hurung. Putus betul. Kita coba naik ke 3 helai. Anggap aja ini fuse. Fuse biasanya kalau standar sikring ketebalannya itu kalau di serabut kabel minimal ya 4. Tergantung ketebalan serabutnya. Jenis kabelnya beda-beda. Nah, kita pass beam ya. Betul. Kita coba naikkan lagi ke 4. Tadi 3, 2, naik ke 4. Posisi pass beam. Mantap. Tombol high. Mantap. Betul, berarti real fix shot. Cuman kami nggak tahu nih untuk nge-shotnya di area mana, ya nanti kita telusur yang bikin nge-shot itu di mana. Oke, baik. Cukup sekian dulu, nanti kita telusur bareng-bareng. Betul. Kita coba naikkan lagi ke 4. Tadi 3, 2, naik ke 4. Posisi pass beam. Mantap. Tombol high. Mantap. Betul, berarti real fix shot. Diisolasi kena COVID. Seksi, ranjang. Kemungkinan salah ngambil arus, tutup, tarik ke sini. Dan seksi, keranjang, bugil.
Ini yang di modul. Nih robek, mana yang robek tadi? Ini bekas robek, kayaknya bekas putaran belokan stang setir karena kepanjangan. Mentok lagi, jangan dah. Buang coklat merah, sambungnya di tengah, 2 kali nyambung, harusnya bisa dengan satu sambungan. Memang kalau PCX ADP agak panjang, kalau Pixen memang perlu disambung sedikit, tapi sebenarnya kalau mau jangan dibikin 2 sambungan, sebenarnya satu itu bisa dibikin, satu sambungan itu bisa, jangan dibikin 2. Tapi kan tiap orang beda-beda, lain orang ya lain spek. Spek saya ya nerolong cc. Nerolongnya kemana? CR mana? Ya, nerolongnya ke CR ya, kobak biru. Buang. Saklarnya tetap dipakai karena yang diambil saklarnya. Soket saklarnya gini. Musuh pun ada kalau nggak salah, sisa satu lagi. Cuman cakep kalau musuh. Nih, tuh. Ya, walaupun pakai yang ada tonjolan begini, tapi di sininya dicoak biar searah, nggak langsung nekuk ke bawah. Ya, orang beda-beda kan. Lain orang lain spek. Spek saya ya 000 cc. Tahu nolnya kemana? Ini kosong, duh, genjlong. Kosong, betul. Sini, belit. Ini ke sini kebelit. Ini ke sini. Tinggal yang di modul. Nih, kalau pengen ngesot, ini ada di sini. Karena kenapa? Karena kalau dari saklar Pixen tidak memiliki arus ground. Yang dibikin adalah di sininya, di modulnya. Kalau lampu dekatnya itu plus sama plus, makanya memiliki 2 relay yang seperti bungsu, makanya memiliki 2 relay. 1 relay buat lampu dekat, 1 relay buat lampu jauh. Lampu dekatnya standby kontak on, dia hanya memutuskan arus dari body, dilarikan ke relay. Di-outputkan juga ke relay ketika dapat saklar Pixen. Lalu, tapi motong bodinya menggunakan soket headlamp PNP, tidak merusak kabel body standar. Yang satu, lampu high atau lampu jauh, yaitu mainnya ground. Nah, groundnya ini ketika di high, groundnya ini dapat plus, makanya short di situ ketemunya. Karena nggak ada lagi sistem short, nggak ada lagi. Karena dari saklar Pixen tidak memiliki arus ground. Tetapi kalau dari standarnya PCX, ADP maupun lampu sudah berbasis LED, high-nya pasti ground yang main. Nah,
Sedangkan rangkaiannya adalah plus ketemu min, ya short. Harusnya kan lampu jauhnya adalah min, dipotong. Harusnya inputnya min, outputnya min. Nah, inputnya min, outputnya inputnya plus, outputnya min standby kabel body. Kan ada dua, ada min input, ada min output. Nah, ini inputnya plus gitu kan. Ketemunya ketika di hack, yang relay kan main, dapat NC. Dia ketemunya ground atau min body di sini. Karena nggak ada lagi yang bikin short, nggak ada lagi. Karena kalau dari frictionnya semuanya plus, ketika rangkaiannya plus. Kalau di motor ADP-nya itu nah, kenapa dia bisa mungkin di dalam ini ada kesentuhan antara min dan plus itu bersentuhan. Nah, karena dia menaruh relaynya gini. Ini emang agak sedikit ribet. Memang kalau dibilang masuk gitu kan. Nah, dia nggak ada coakan. Tetapi resikonya seperti itu. Makanya bungsu itu selalu begini. Kenapa? Untuk merangkainya enak gitu kan. Ketika mau bikin jalurnya di relay ini itu enak, aman buat ketika ngesot. Nah, kalau begini rentan dengan ngesot. Ya, padahal bungsu di postingan Facebook itu banyak gitu kan. Bahkan sudah ada yang banyak termotivasi dari rangkaian gitu kan, instalasi, saklar, itu banyak yang termotivasi. Kenapa bungsu bilang seperti itu? Karena bungsu tiap ada postingan yang sama gitu kan, dengan ya masih bersamaan gitu kan, bungsu selalu scroll profilnya gitu kan, lihat ke bawah, oh sebelumnya dia enggak seperti ini, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Scroll lagi ke bungsu, oh dia mulai bagusnya tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Oh berarti dia termotivasi, nggak masalah bagi bungsu gitu kan. Kan bungsu enak gitu kan. Oh itu bagus buat, bukan bungsu kan, buat dianya. Gitu. Tetapi adapun beberapa bagian ya memang mengakui, adapun beberapa bagian yang memang agak sedikit kurang mengakui. Atau siapa saya termotivasi dari bintang bungsu motor. Nah, itulah karena kan sifat orang beda-beda. Mungkin dia gengsi. Padahal bungsu selalu scroll gitu kan. Di profilnya selalu scroll. Di situ kan kalau di Facebook ketahuan tahun berapa, bulan berapa, tanggal berapa. Kalau memang dia dari skillnya gitu kan, bukan termotivasi, kenapa nggak dari dulu, kenapa nggak dari awal gitu kan, ya gitulah. Nah nanti bungsu buatin ya simulatornya, ketika ngesot jalur mana aja yang kemakan, yang kena, harus kemana aja, nanti bungsu buatin simulatornya. Karena kan aki, pius, sikring, ecu, baru lampu. Nah lampu ini, ecu ini adalah yang mengontrol semua kelistrikan. Ini adalah outputnya gitu kan. Inputnya adalah sikring, aki, itu inputnya. Untuk outputnya adalah yang di bagian ECU, outputnya yang mengontrol semua kelistrikan yang di motor, mana aja yang ketika ngesot yang ngaruh gitu kan. Nanti bungsu buatin simulatornya. Nah yang sebelah sini punya Om Deddy, yang sebelah sini ini baru nih yang punya Om Nelpin.
Nih, ini bagian belakangnya. Kita lihat bagian atasnya, relaynya. Ini ketemu. Titik relay ini ketemu. Nah, ini saling berhadapan, saling bertentangan, enggak saling berhadapan. Yang ini saling berhadapan, yang ini enggak, saling bertentangan. Yang berhadapan sama ngesot, yang bertentangan sama ngesot. Bingung. Ini yang Om Nelvin, ini yang Om Deddy. Yang Om Deddy, Nelvin, ini saling berhadapan. Titik relay ini sama titik relay 2 berhadapan. Nah, yang Om Deddy bertentangan. Titik relay ini di sini, ini di sini. Yang ini ngesot, yang ini ngesot. Sama aja, mau berhadapan mau bertentangan, relaynya ngesot semua. Nah, ini warnanya beda, ini beda, ini beda. Jadi yang sama 3. 1, 2, 3. Misalkan ini saya balikin ke yang awal gitu kan, dia pun akan repot. Karena kenapa? Merahnya ini ada 3. 1, 2, 3. Dia akan kebingungan nih. Dengan merah yang sama, kabel yang sama. Merahnya ada 3. Nah, kalau dibalikin ke yang punya, ke yang awal rakit, dia pun akan kesulitan nih. Merah ini untuk apa? Merah ini untuk apa? Merah ini untuk apa? Nah, jangan kesulitan. Jangankan buat orang lain, buat dia yang hasil ngerangkai sendirinya, dia pasti akan kebingungan. Merah ini untuk apa? Merah ini untuk apa? Merah ini untuk apa? Apalagi buat ketika jatuh ke tangan orang lain gitu kan. Kalau kita balikin ke yang awal gitu kan, ke yang perakit awal, dia pun akan repot. Merah ini apa ya? Lupa gua. Merah ini apa ya? Lupa gua. Merah ini apa ya? Lupa gua. Nah, dia yang bikin aja kerepotan. Apalagi ketika jatuh ke tangan orang lain akan lebih repot. Yang nggak tahu awalnya merah ini apa, merah ini apa. Apalagi ketika sudah masuk selongsong, masuk di ini sama, keluarnya 3 merah. Nah, kebingungan nih. Merah ini apa? Merah ini apa? Merah ini apa? Nah, karyanya sendiri masih merepotkan dirinya sendiri, apalagi merepotkan orang lain. Sepuluh menit paham. Atas ditutup, yang bawah nggak ditutup. Yang di jumper nggak ditutup, tapi ini coakan yang nggak ada jumperan ditutup, tapi yang ada jumperan nggak ditutup. Nggak tahu ini pikirannya gimana. Nah, ini ecu gitu kan. Nah, ketika nge-shot itu ada pasti komponen yang melemahkan komponen gitu kan. Dari segi pin masuk ke elektro itu tidak dipungkiri pasti ada yang kemakan lag time, komponen elektro lag time yang waktu usianya berkurang. Nah, jangankan yang arus short itu kan, dulu pernah di perusahaan elektro itu sebelum kita merangkai komponen sudah dites komponennya bagus, tetapi ketika sudah masuk papan PCB itu NG. Karena apa? Panas. Walaupun ketika kita cek itu lolos, tapi ketika kita rangkai dibikin PCB gitu kan, itu mati gitu kan, karena panas gitu kan, nggak tahan panas. Mungkin itu yang jeleknya, walaupun ketika lolos dari kontrol produksinya, tapi ketika di solder atau di blower itu walaupun awalnya bagus, ketika kena panas itu bisa mati, walaupun dengan komponen baru, new grass.
karena ada yang jeleknya, pasti tidak semua bagus semua, pasti ada yang jeleknya. Ketika menemui panas itu ada yang bertahan dan ada yang nge-short. Contohnya dioda, kemarin teman saya pasang modul ya, awalnya bagus om, iya awalnya bagus gitu kan, saya pun sering begitu gitu kan. Tapi ketika dioda ini tersentuh sama ujungnya solder panas gitu kan, nah si dioda ini terkadang mati ini, ngesot gitu kan, bisa membuat dua arah dan harusnya satu arah fungsinya dioda, tapi ketika kena mata solder, kena panas, itu bisa ngesot. Yaitu yang jeleknya gitu kan. Walaupun kita beli barang bagus gitu kan, tidak semua itu bagus gitu. Pasti ada yang jeleknya, entah kuat dari tahan panas apa enggak. Saya sering bikin modul pun sama gitu kan, ketika memasang dioda itu ada yang bagus, tapi ketika sudah dirangkai kena panasnya solder itu ngesot, itu yang dioda. Apalagi yang komennya begini, ini enggaknya jangan main-main kalau di dunia otomotif, pola pikirnya bukan main, apalagi harus beginian, aduh mencret biar paham, biar jangan nonton code YouTube dipahami, dipelajari lalu dijasain, jangan seperti itu. Kasihan sama orang yang customernya, dan kasihan sama orang yang memang di bidangnya, karena yang seperti itu suka menjatuhkan harga. Iya kan, suka menjatuhkan harga yang memang orang di bidangnya. Ya kayak begituan ya, jasa serendah sesuai kerjaan aja mau gitu kan. Tapi kalau memang orang yang di bidangnya, ngapain gitu kan, dengan jasa segitu, kerjaannya segitu, ngapain, ya mendingan gua molor. Nah ini yang buat Om Nelpin yang repair ulang sudah jadi, udah siap kirim. Namun sebelum kirim kami tes ya, tes quality fungsi saklarnya. Kita mulai dari seperti biasa, yaitu ada soket kabel body, soket saklar, soket headlamp, PNP-nya, modul, sama buat jalur lampu tambahan. Nah, kita mulai dari bawah, yaitu switch starter. Seperti biasa, kami menggunakan tandai pakai kipas pan. Untuk lampu rem, seperti biasa merah. Starternya ini switch starter, jumper, kipas nyala, switch rem nyala merah, di rem nyala. Nah, kita lanjut ke klakson. Klakson nyala, sen kanan, sen kiri nyala semua, sen kiri, sen kanan, sen kiri, sen kanan nyala semua. Kita masuk senjanya ada di tengah, PCB kecil. Untuk lampu low-nya kami tandai tetap pakai yang LED merah. Untuk high-nya, lampu jauhnya tetap masih standarnya ADP. Untuk hanya low-nya aja kami menggunakan LED merah. Kita masuk senja, pas beam dulu. Kita pas beam dulu, indikator lampu jauh ada. Kita masuk ke pas beam. Pas beam ketika off, lampu LED merah nyala, high-nya nyala, indikator nyala. Nah, kita masuk ke senja. Senja nyala, kita ke masuk lampu utama dengan low beam. Low beam merah, tandai pakai merah. Ketika high nyala semua, indikator nyala. Pas beam nggak bisa ya, karena tombol high-nya sudah on, kecuali low. Ketika tombol ini low, maka pas beam ini fungsi. Ketika high, dia tidak bisa fungsi karena sudah memasuk arus. Ini dua arus. Yang seperti biasa sebelumnya kami jelaskan, di picunya hanya di on off. Ini nggak bisa on ketika off, hanya bisa on ketika on. Tapi untuk pas beam, mau on mau off tetap nyala. Dia hanya pas beam nggak bisa aktif ketika tombol ini on, posisi high itu nggak bisa karena arusnya sama. Memang standarnya seperti itu.
Tapi ketika low, pas beam jalan dong, indikator nyala dong. Low, high, low, high, low, low on, low off, senja on, pas beam ketika on, nyala semua dari low, high, indikator nyala, lampu senja on, lampu senja off, pas beam ketika off, nyala semua. Low, high, indikator nyala, siap, tinggal kirim buat Om Nelpin, repel ulang saklarnya, sudah jadi. Terima kasih Om Nelpin atas kepercayaannya. Bungsu pun nggak akan bisa begini kalau Om Nelpin tidak mempercayakan ke Bungsu gitu kan. Bungsu nggak bisa apa-apa gitu. Bungsu nggak bisa apa-apa kalau ya Om Nelpinnya nggak percaya ke Bungsu. Ya ini pun bukan berkat Bungsu, berkat Om Nelpin gitu kan, menaruh kepercayaan ke Bungsu. Tapi alhamdulillah semuanya dengan berfungsi dengan normal. Terima kasih Om Nelpin, salam sehat, sehat selalu.